Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuriska selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran pada Pendidikan Matematika 2023H. Saya Laila Yuliati Maufiroh dengan NIM 104 dan teman saya Nabila Salwahadi dengan NIM 294. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai reliabilitas internal iterator. Pada yang pertama, kita akan apa sih reliabilitas itu? Reliabilitas merupakan derajat keajukan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda. Reliabilitas merupakan koefisien antara dua skor amatan yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan tes yang paralel. Suatu tes itu dikatakan reliabel jika hasil pengamatannya mendekati keadaan peserta tes yang sebenarnya. Nah, reliabilitas ini diekspresikan secara numerik. Nah, reliabilitas suatu tes pada umumnya diekspresikan secara numerik dalam bentuk koefisien yang besarannya reliabilitas lebih dari sama dengan min 1,00 sampai reliabilitas kurang dari sama dengan plus 1,00. Koefisien tinggi menunjukkan reliabilitas tinggi, sebaliknya koefisien rendah menunjukkan reliabilitasnya rendah. Semakin besar reliabilitas suatu instrumen, maka akan semakin kecil kesalahan pengukurannya. Demikian pada sebaliknya, pada semakin kecil reliabilitas skor, maka akan semakin besar kesalahan hasil pengukurannya. Untuk yang selanjutnya yaitu proses penghitungan. Proses penghitungan reliabilitas disebut dengan estimasi. Nah, estimasi reliabilitas tes yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni konsistensi eksternal dan konsistensi internal. Yang pertama, konsistensi eksternal. Konsistensi eksternal ini diperoleh dengan menggunakan skor hasil pengukuran yang berbeda, baik dari instrumen yang berbeda maupun yang sama. Nah, dari konsistensi ini ada dua cara, yaitu tes retest dan tes paralel ekuivalen. Yang kedua, ada estimasi reliabilitas internal. Estimasi reliabilitas internal ini hanya dengan melakukan satu kali pengumpulan data, reliabilitas skor perangkat pengukuran dapat diestimasi. Pada pembuktian instrumen dengan cara ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu blok 2, yang kedua komposit, dan yang ketiga reliabilitas iterator. Di sini kami akan membahas lebih lanjut tentang reliabilitas iterator, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu reliabilitas iterator. Tadi kan sudah dijelaskan teman saya apa itu reliabilitas dan bagaimana apa yang disebut dengan proses penghitungan reliabilitas. Nah, sekarang kita mengenal reliabilitas yang internal yaitu iterator. Jadi, rater sendiri itu adalah penilai. Iterator berarti antar dua penilai atau lebih. Jadi di sini, jika ada suatu instrumen penskoran butir, itu dilakukan dengan memanfaatkan dua penilai atau dua rater. Nah, peneliti ini dapat melihat proses penghitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus iterator agreement. Kemudian hasil dari estimasi reliabilitas ini itu adalah disebut dengan reliabilitas iterator. Gitu. Next. Jadi, bagaimana cara menghitungnya atau melihat estimasi reliabilitas iterator sendiri? Yang pertama itu adalah
kita bisa hitung terlebih dahulu banyaknya butir atau kasus yang cocok atau yang sama dari dua penilai. Yang kedua, kemudian bandingkan dengan butir total atau bandingkan dengan keseluruhan kasus yang akan disajikan dalam presentasi. Nah, rumus Interator sendiri itu adalah Interator agreement sama dengan banyaknya kasus yang diskor sama oleh kedua rater dibagi banyaknya kasus dikali 100. Jadi banyaknya kasus yang diskor oleh kedua rater ini maksudnya dari dua penilai, dari dua rater tersebut kan nanti akan menilai bagaimana instrumen sebuah tes atau sebuah kasus. Nah, kemudian pastinya ada sedikitnya itu mungkin 1 atau 2 itu dari dua penilai ini menilai dengan skor yang sama. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke rumus Iterator agreement. Jadi banyaknya skor yang sama dari dua penilai, kemudian dibagi dengan banyaknya keseluruhan kasus, kemudian dikali dengan 100. Nah, nanti hasilnya akan disajikan dalam bentuk persentase. Nah, ini untuk dilakukan untuk penskoran dengan bilangan dengan skala yang mudah. Misalnya penilai ini dapat menilai instrumen itu kisaran 1 sampai 5, skor 1 sampai skor 5. Nah, ini kan berarti hasil penskoran tersebut itu merupakan bilangan bulat. Namun, jika penilai men-skor suatu instrumen itu memiliki opsi yang banyak atau berada pada rentang yang panjang, misalnya 1 sampai 100, 1 sampai 50. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama itu buat urutan skor setiap rater dari yang rendah ke tinggi. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, yaitu dijadikan persentase. Nah, kemudian persentase ini banyaknya kasus yang sama peringkatnya dari kedua rater merupakan koefisien kesepakatan rater. Nah, rumusnya sendiri itu adalah Interator agreement sama dengan banyaknya kasus yang peringkatnya sama oleh kedua rater dibagi dengan banyaknya kasus. Nah, maksudnya itu jadi kedua rater ini bisa menentukan bagaimana peringkat dari instrumen yang akan dinilai tersebut. Kemudian ketika penilai ini rater ini menilai dan ada kemungkinan sama dengan penilai yang lain, maka nanti akan dimasukkan ke rumus tersebut. Banyaknya kasus yang peringkatnya sama dibagi dengan banyaknya seluruh kasus dikali dengan 100. Juga sama dari yang tadi, maka hasil dari rumus tersebut, hasil dari penskoran itu berupa disajikan dengan bentuk persentase. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini kami sediakan dua contoh. Untuk contoh yang pertama itu kami ambil dari buku Profesor Heri Ratnawati. Nah, di sini disiarkan sebuah tabel yang dari hasil penilaian dua rater. Nah, tabel ini sudah dibuat daftar dan sudah diurutkan, kemudian dihitung skor yang hasil penilaian dua raternya ini sama. Nah, setelah itu kita gunakan rumus Interator agreement yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya, sehingga didapatkan reliabilitas dari 20 responden ini yaitu 70% atau 0,7, di mana dari kedua rater ada 14 responden yang dinilai sama. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itu tadi contoh dari buku yang sudah dari referensi buku yang kita lihat. Kemudian ini kita itu menemukan sebuah jurnal di mana jurnal tersebut melakukan penelitian dari dua kelompok data, yaitu data dari guru matematika SMP dan dosen pendidikan matematika.
Nah, ini kedua data tersebut itu melakukan penilaian terhadap instrumen tes matematika pada kelas 9. Dapat dilihat bahwa data dari guru dan dosen itu ada beberapa yang memiliki skor yang sama, yaitu bisa kita lihat dari 0,0110 dengan guru dan guru SMP dan dosen matematika itu ada yang sama, dan masih ada lagi. Nah, kemudian dari data tersebut dapat kita lihat bahwa data koefisien reliability indicator itu dari guru berjumlah, dari keseluruhannya itu dijumlahkan dan diperoleh 0,2558. Kemudian kita kita cari rata-rata koefisiennya yang menggunakan Rater Agreement tadi, rumus Rater Agreement, di mana banyaknya skor yang sama itu dibagi dengan banyaknya sekasus, kemudian dikali 100, didapatkan 0,0128. Dari indikator yang tertinggi dari guru, yang berasal dari guru itu adalah 0,0252, dan yang terendah adalah 0,0075, sehingga diperoleh rentangnya atau selisihnya itu adalah 0,0177. Itu berasal dari guru. Nah, sedangkan yang berasal dari dosen matematika itu datanya keseluruhannya itu berjumlah 0,2306. Nah, kemudian kita pakai rumus tadi Inter-Rater Agreement, yang mana skor yang sama itu dibagi dengan banyaknya kasus yang berasal dari dosen, kemudian menghasilkan 0,0115. Dari yang Inter-Rater tertinggi itu sebesar 0,0151 dan yang terendah adalah 0,0083, sehingga rentangnya adalah 0,068. Kemudian dari data tersebut bisa kita, kalau pada jurnal tersebut itu disajikan dalam bentuk box plot seperti pada gambar 1 tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan penelitian, dilakukan data-data, menghasilkan simpulan dari dua data tersebut, yaitu guru matematika pada SMP dan dosen pendidikan dan dosen matematika. Nah, kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara koefisien reliability indicator soal tes matematika yang dinilai oleh guru matematika dan dosen pendidikan matematika. Jadi setelah kita analisis skornya, kemudian masukkan rumus pada Inter-Rater Agreement, dan didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara guru matematika dan dosen pendidikan matematika pada soal tes matematika. Nah, itu saja sedikit penjelasan dari kami. Apabila ada penjelasan yang kurang atau yang salah atau sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.